Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak telah menyempatkan waktunya untuk saya lakukan wawancara lanjutan dari data yang saya dapat sebelumnya ya Kak. Apakah Kakak sudah bersedia untuk saya wawancarai Kak? Iya boleh. Oke, baik, mungkin bisa langsung kita ke pertanyaan pertama di. Oke, jadi Kak Nabila sendiri kan mahasiswa rantau ya. Oke, saya di sini mau menanyakan kayak bagaimana sih kakak mengidentifikasi dan mengatasi tantangan sosial yang mungkin kakaknya sendiri hadapi saat beradaptasi dengan lingkungan baru Kak. Oke, jadi cara aku mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi selama aku lagi adaptasi di lingkungan baru tuh sebenarnya banyak ya masalah-masalahnya. Kayak pada tahun pertama itu kayak aku tuh nggak bisa paham sama apa yang orang sekitar aku omongin, walaupun mereka pakai bahasa Indonesia tapi itu tetap ada logat-logat sama tambahan imbuhan yang nggak aku mengerti, jadi lumayan sulit untuk komunikasi. Dan begitu juga dengan aku ke mereka tuh kayak lumayan susah untuk paham bahasa aku, yang walaupun kayak aku pikir tuh biasanya aku juga ngomong kayak gini ke teman-teman aku ya pada paham, tapi kenapa mereka enggak. Terus mungkin lumayan kaget juga sih sama orang-orangnya di sini yang apa ya, terkesannya tuh lumayan keras dan buat aku yang kayak gak bisa ngomong sama orang dengan nada tinggi tuh jadi lumayan takut untuk bicara. Karena pernah satu pengalaman aku kayak baru datang tuh ada orang yang ngomong ke aku tuh tapi pakai nadanya tuh nada tinggi seakan-akan dia kayak marah. Nah di situ tuh aku kayak bingung balesnya kayak gimana, karena kan pertama aku nganggepnya dia marah, dan kedua kayak kenapa dia marah sama aku padahal kita baru ngomong pertama kali ini gitu. Terus cara adaptasinya. Iya, cara adaptasinya gitu kayak gimana Kak kalau boleh tahu? Kalau cara adaptasi sampai sekarang sih lumayan masih belum bisa untuk adaptasi, karena kayak sesusah itu untuk sesusah itu untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Kayak yang tadi itu, yang perbedaan bahasa, terus sama perbedaan yang nada bicara itu. Karena gimana ya, aku dari kecil sampai umur segini tuh nggak terbiasa sama orang yang kayak gitu, jadi kayak sulit sih untuk aku, dan kayak aku juga nggak tahu gimana cara ngatasinya gitu. Baik, terima kasih Kak. Jadi apakah hanya tantangan-tantangan tersebut yang Kakak alami atau memang ada tantangan-tantangan lain Kak? Tantangan lain ada sih, mungkin dari perbedaan karakter orang di sini lebih keras ya, sesuai yang aku sebutin tadi itu, yang nadanya tinggi. Dan kalau aku amati juga orang-orang di sini tuh kayak apa ya, keras begitu, kayak bawaannya kayak orang marah-marah, jadi mau disenyumin juga ragu, takutnya dianya sensi atau gimana. Jadi di situ sih lumayan berat karena perbedaannya lumayan beda jauh daripada di daerah asal aku. Oke Kak, kalau boleh tahu Kak, kan Kaknya tadi bilang kalau ada perbedaan mungkin dari segi karakternya ya Kak. Kan tadi karakternya bilang kalau orang di sini tuh karakternya agak keras ya Kak. Oke, jadi
Saya ingin bertanya, apakah kakaknya sendiri pernah terlibat dalam masalah dengan mungkin orang-orang di sini kak? Kalau boleh tahu pernah nggak kak? Kalau terlibat masalah sih kayaknya nggak sampai yang gimana-gimana, tapi kayak pernah aku sama temenku tuh kayak cuma ngobrol-ngobrol biasa, dan kayak awal-awalnya tuh cuma ngomongin hal biasa yang kayak hal kuliah dan hal tugas-tugas, tapi tuh kayak makin lama tuh nggak tahu ya kenapa dia suaranya itu makin tinggi, dan kayak karena di situ kita juga baru kenal, dan nggak baru ketemu sih, cuma baru kenal gitu, dan kayak baru ada kesempatan buat ngobrol panjang, dan mungkin dia juga nggak tahu ya karakter aku yang kayak nggak bisa sama orang yang nadanya tinggi. Jadi kayak di situ aku lumayan shock sama nadanya dia yang tiba-tiba tinggi gitu, dan kayak aku kayak langsung diem pas dia ninggiin suara gitu sih. Masalahnya itu aja. Oh seperti itu ya kak. Kalau boleh tahu kak, sepemahaman kakak ya, teman yang tadi itu memang dia kepribadiannya atau dirinya sendiri itu dia orangnya kayak gimana kak kalau boleh tahu? Kalau menurut aku ya, kepribadian yang dia itu kalau selama ini aku lihat tuh memang kayaknya, kalau yang aku lihat tuh selama ini dia orangnya yang kayak emang berani, terus ngomongnya yang blak-blakan, ceplas-ceplos, dan sedangkan aku tuh nggak kayak gitu orangnya, nggak bisa ketemu orang kayak gitu. Kayak kalau misalnya diketemuin orang kayak gitu ya apa ya, rasanya nggak cocok, dan kayak pengen pulang aja. Pengen balik ke daerah asalnya gitu ya kak? Iya, karena kayak yang selama ini aku temuin juga kebanyakan kayak gitu juga kepribadiannya, jadi kayak nggak nyaman sebenarnya. Oke kak. Oke, jadi kalau boleh tahu bisa kakak gambarkan atau ceritain bagaimana sih pertemanannya kakak waktu di daerah asalnya kakaknya sendiri? Kalau di daerah asal aku pertemanannya itu ya lumayan baik sih. Kalau dibilang beda, kayaknya beda jauh dari yang di sini, karena kalau di sana itu kayak walaupun kita udah temenan deket, itu pasti kita tuh kayak menjaga perasaan masing-masing, kayak nggak ada tuh bercanda-bercanda yang kayak berlebihan sampai yang bikin orang langsung diam tuh nggak pernah kayak gitu. Dan kalau di sini baru ketemu aja tuh kayak langsung dibercandain yang dan kayak udah tahu kita nggak ngerti bahasanya, malah makin dibercandain lagi, terus ditambah lagi sama orang-orangnya yang kayak langsung ceplas-ceplos gitu tuh, kayak apa ya, kayak nggak nyaman aja sih di pertemanan kayak gitu, karena beda banget sama pertemanan yang dulu. Kalau yang dulu ya gitu, nggak ada yang apa namanya, nggak yang bercanda berlebihan, terus kayak ya pokoknya walaupun kita sedekat apapun ya tetap harus ngejaga perasaan temen lah gitu. Tahu lah kayak oh dia nggak suka diginiin, oke, aku nggak bakal kayak gitu. Kalau di sini kayaknya nggak gitu sih, gitu aja. Oke kak. Nah kalau boleh tahu perasaan seperti apa kak yang kakak rasakan ketika mungkin kakak merasa kayak terpojokan, kayak tadi kan kakak bilang kalau kakak kurang nyaman gitu kan kalau lagi berada di lingkungan di mana itu orangnya ceplos-ceplos, tidak bisa menghargai sesama gitu. Perasaan seperti apa yang kakak rasakan kak kalau boleh tahu kak? Perasaannya tuh sebenarnya kalau mau dibilang sih kayak sedih, dan ada mixed feelingsnya, kayak
bingung, marah, dan sedihnya tuh karena kayak kenapa saya dipertemukannya sama orang yang begini gitu. Dan lumayan sedih juga sama diri sendiri karena kayak seharusnya aku tuh bisa menyesuaikan diri gak sih. Kenapa malah kayak gini, kenapa aku malah makin gak bisa menyesuaikan. Dan bingungnya itu karena kayak di posisi itu kayak aku harus apa, dan kayak aku harus gimana, apa aku harus balas, dan apa aku harus kayak langsung konfront dia dan kayak kenapa kamu begitu ke saya. Terus marahnya ya itu tadi sih, marahnya karena kayak padahal tuh dia udah tahu kalau aku tuh orang yang baru datang ke sini, tapi kayak dia malah ngeperlakuin aku tuh kayak gitu. Jadi kayak apa ya marah sih, marah, sedih, bingung, itu campur aduk jadi satu, jadi gitu. Tapi kebanyakan sedihnya sih karena kayak ya sedih aja gitu, berbeda jauh sama yang di daerah asal teman-teman aku. Terus pas ketemu malah beda jauh, dan mungkin kalau mau dibilang lebih buruk ya lebih buruk gitu. Jadi ya sedih 90% sedih, 10% bingung dan marah. Oke kak, tadi kan kakaknya bilang kalau kayak kakaknya kalau itu mau pengen gitu untuk konfront atau menanyakan secara langsung ke pelaku, kayak misalnya kenapa sih kamu melakukan hal seperti itu ke saya gitu ya kak. Iya betul. Oke, apakah hal tersebut pernah kakak lakukan kak? Sebenarnya hal kayak gitu cuma ada di pikiran aku karena kan aku juga kayak di sini nggak punya siapa-siapa, dan kayak aku tuh nggak berani juga sih buat ngekonfront dia. Jadi kayak ya pas di posisi itu ya udah aku terima aja. Jadi dia gituin aku, dia jahatin aku, ya udah mau dikonfront juga kayaknya banyakan temen dia daripada aku. Kayak temen aku di sini cuma 1 atau 2, nggak kayak dia tuh mungkin 1 angkatan ya kenal sama dia dan temenan. Jadi kayak ya sudahlah gitu. Oke kak, kalau boleh tahu kak, teman kan kakak tadi bilang kalau temannya di ini 1 atau 2 kak, itu teman kampus, teman kelas atau teman kayak kampus gitu kak? Kan aku dulu pas PKKMB itu kayak berusaha lah menyesuaikan diri gitu karena baru pertama kali juga merantau jauh dari rumah. Jadi kayak okay, I'm gonna trying my best begitu. Terus pas PKKMB aku dapatlah 1-2 temen, dan sampai sekarang kita masih temenan tapi kayak beda kelas. Jadi aku di kelas ya literally sendirian aja sih. Jadi itu dia, pas kalau mau konfront juga siapa yang mau belain aku, teman-teman aku nggak ada satu kelas, dan dia di kelasnya ya lumayan adalah powernya dia di kelas. Jadi ya mau di apa selain diam. Oke kak, baik. Apakah masalah tersebut pernah kakaknya sendiri ceritakan ke 2 teman kakak itu atau enggak kak? Kalau aku sih tipe yang gak pernah cerita ke siapa-siapa, even ke temen aku sendiri. Jadi kayak sekiranya aku punya masalah dengan kayak gitu tuh, aku kayak ya aku cari penyelesaian sendiri, dan paling aku pendem dan ya udah disimpan aja sendiri sampai lupa sendiri. Tapi walaupun sampai sekarang juga kadang masih sering aku inget sih, karena kayak lumayan membekas di pikiran aku begitu. Oke kak, baik, terima kasih kak. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya kak.
Ya, di sini saya ingin tanyakan tentang strategi yang menurut kakak aja sih, kayak strategi yang biasa kakak lakukan untuk membangun jaringan sosial di lingkungan baru itu seperti apa kak? Sebelumnya kakak ada ikut organisasi ya kak atau enggak? Aku nggak ada join organisasi apa-apa. Oke, baik. Jadi mungkin bisa lanjutnya kak. Kayak strategi apa yang kakak lakukan untuk membangun jaringan sosial kak? Kalau jaringan sebenarnya kalau mau dibilang strategi juga sampai sekarang aku lumayan struggle sama kayak nggak tahu sama gimana caranya dapat temen yang banyak di kuliah. Dan kayak walaupun pas PKKMB aku berhasil dapat temen, walaupun 2 doang ya aku dapatnya, tapi kayak sekarang lumayan susah. Dan kayak ya aku juga nggak tahu gitu gimana lagi caranya, karena kayak aku udah ngelakuin hal yang sama kayak yang aku lakuin pas PKMB, tapi kayak sama aja nggak ada temen. Jadi itu sih strateginya, aku juga sampai sekarang masih bingung. Oke kak, jadi kakak masih tidak tahu ya kak gimana strategi yang tepat untuk menyesuaikan diri di lingkungan baru. Baik kak. Nah pertanyaannya itu kak, apakah lingkungan baru itu berdampak dalam kesejahteraan mental dan emosional kakak sendiri? Dan bagaimana sih kakak tadi bilang kalau kakak stres ya, cara kakak mengelola stres tersebut kak? Dampaknya kalau ke mental itu sebenarnya ada, karena kayak di sini kan aku udah 2 tahun ya di perantauan, apalagi ke emosional juga itu sering sedih. Dan kayak tiap malam tuh kerjaannya ya nangis aja, kadang jam 12-an sampai jam 3 itu isinya nangis aja. Nangisin apa nggak tahu, paling nangisin diri sendiri yang kayak kenapa kayak gini banget hidup aku. Dan kayak lumayan bikin stres. Dan kayak pas itu tuh aku hampir kepikiran kayak aduh apa mending pulang, tapi masa iya mau berhenti di tengah jalan. Kayak maksudnya aku juga mikir kan ini juga keputusan aku sendiri, jadi that's why aku kayak merasa kayak bersalah sama diri sendiri. Dan kayak harus tanggung jawab sama semua apa yang aku udah lakuin sekarang. Jadi kayak bingung juga sih mau gimana, dan kayak jadi hilang arah sekarang sih. Jadi kayak mau fokus kuliah tapi aku juga nggak bisa menyesuaikan diri. Sedangkan kayak aku sering baca kayak kalau kuliah itu butuh teman banyak, nggak boleh sedikit, karena teman-teman di kuliah tuh sangat membantu perkuliahan. Disitulah kayak makin bikin nambah beban di diri aku. Kalau cara mengatasi mau apa ya, sejujurnya bingung juga untuk cara mengatasinya tuh. Kayak sampai sekarang aku juga nggak tahu jalan keluarnya gimana. Jadi kayak paling cara mengatasinya ya aku suka chatan sama teman-teman aku dulu. Terus kan aku juga suka sama drama Korea. Nah kadang aku ngalihin pikiran sedih aku tuh ke sana. Sama kalau enggak cari-cari informasi dari idol K-pop aku di Twitter. Itu sih yang bikin aku bahagia. Atau enggak nonton ini sih, Bang Windah itu. Yang gamer itu ya kak? Iya betul. Oke kak, apakah hal-hal tersebut itu cukup membantu kakak dalam mengurangi stres yang kakak alami gitu kak? Lumayan ya, apalagi yang nonton itu, karena kayak dari tontonan itu tuh kayak ngedistract pikiran aku untuk kayak nggak usah sedih lah gitu. Dan walaupun
walaupun kayak aku masih di perantauan dan banyak masalah yang terjadi, dengan tontonan itu tuh kayak ngeberi diri aku tuh kayak istirahat sebentar dari semua pikiran-pikiran tentang kesulitan aku selama merantau ini. Jadi ya lumayan membantu dan jadi bikin makin kuat aja untuk menjalani hari, karena kayak dengan kayak apalagi dengan nonton Korea drama yang ongoing itu, jadi kayak berpikir oh iya masih ada episode selanjutnya di minggu depan dan aku harus nonton gitu. Oke kak, baik. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya tadi kakak bilang kalau kakak kadang berpikir untuk balik ya kak ke kampung daerah asalnya gitu ya kak. Iya. Oke, nah di sini saya ingin menanyakan kak, bagaimana sih caranya kakak itu mengelola perasaan kakak kalau kakak lagi rindu akan suasana rumah dengan keluarga, apalagi kayak dengan teman-teman gitu. Gimana sih cara kakak mengelola perasaan tersebut kak? Kalau aku sih mengelola perasaannya let it flow aja, kayak kalau misalkan aku sedih ya udah aku terima aja kalau aku sedih. Dan kadang aku juga video call sama orang tua aku, kan orang tua aku masih tinggal di rumah aku yang di sana, dan kayak kadang tuh aku suka minta ke orang tua aku tunjukin dong kamar aku, karena aku kadang tuh kangennya tuh sama kamar aku gitu. Jadi mereka suka nunjukin itu, dan aku tuh kadang suka minta sama orang tua aku, kan bunda aku tuh suka banget masak dan kayak bikin kue macem-macem, dan kayak itu tuh yang bikin aku sering kangen sama rumah aku di daerah asal aku. Dan kayak kadang aku tuh suka minta sama bunda sama ayah aku kayak kirimin dong makanan terus sama kue-kue ke sini gitu, karena aku juga jujur bingung mau makan apa karena seleranya juga beda di sini gitu. Dan aku juga kadang suka cerita sama teman-teman aku sih, dan kayak kita juga sering video call atau zoom bareng atau Gmeet bareng untuk kayak cerita-cerita kayak di kuliah ada apa aja gitu. Oke kak, masalah-masalah yang kakak hadapin selama perkuliahan kan ini udah 2 tahun ya kakak semester 4 ya terakhir kalau nggak salah kak. Iya betul. Oke, jadi masalah-masalah yang kakak hadapin di selama 4 semester menjalani kuliah ini, apakah pernah kakak menceritakan hal tersebut ke orang tua atau keluarga kak? Kalau ke orang tua sih aku jarang ya, karena kayak tapi orang tua aku ya sering sih nanyain ada masalah nggak di sana, lancar-lancar aja kan. Kayak aku tuh kadang kayak nggak tega gitu kalau misalkan orang tua aku tahu keadaan aku saat ini yang kayak udah jauh dari rumah, terus nggak ada temen yang mau nemenin di kelas, dan kayak jadi ya udah aku simpan sendiri aja sih. Dan ke teman-teman aku juga gitu aku simpan sendiri, dan kayak aku tuh emang nggak mau nge-share cerita kesulitan aku selama ini. Jadi kayak ya masalah aku ya udah biarin aja jadi masalah aku nggak mau kayak orang tahu, termasuk kayak orang tua aku dan teman-teman aku. Tapi ya kalau ditanya mereka care atau enggak, ya pasti care karena sering nanya-nanyain juga. Tapi aku nggak pernah mau cerita bagaimana masalahnya gitu. Dan aku kayak bilang nggak apa-apa kok, lancar-lancar aja, aku bahagia-bahagia aja di sini gitu. Oke kak, oke baik kak, terima kasih atas jawabannya. Oke, jadi di sini yang saya ingin tanyakan selanjutnya itu, nah itu kan temen kakak tadi kan ada 2 ya, yang beda kelas ya kan kak? Iya betul. Oke,
yang saya ingin tanyakan di sini itu apa sih peran temannya kakak itu yang dua dalam membantu kakak untuk menyesuaikan diri sebagai mahasiswa rantau di perantauan yang di luar dari daerah kakak? Perannya sih lumayan banyak ya, apalagi teman aku ini kayaknya peka dan sadar akan masalah aku saat ini, kayak susah dalam menyesuaikan di kelas begitu. Jadi dia kadang ngajak kita untuk jalan-jalan, dan kayak kalau enggak dia tuh ajak aku ke rumahnya untuk nonton film, atau enggak kita masak bareng-bareng. Dan itu sih yang lumayan berperan dalam permasalahan aku saat ini, dan kayak mereka lah yang lumayan berperan penting dalam bahasanya, dalam penyesuaian diri di rantau gitu. Walaupun kayak mereka tuh beda-beda daerah juga, jadi mungkin itu juga salah satu faktor yang bikin kita sama-sama relate dengan permasalahan ini gitu. Oke kak, baik. Oke, jadi tadi kan dibilang kayak lumayan membantu ya kak. Apakah mungkin dengan teman-teman kakak ngajakin jalan, nginap di rumah, dan masak bareng itu cukup membantu kakak untuk penyesuaian diri? Menurut aku sih ya lumayan cukup membantu dalam penyesuaian diri aku selama ini, karena kayak mereka berdua tuh yang kayak bikin aku mikir kayak oh iya, aku masih punya mereka lah di sini, kayak at least aku nggak terlalu sendirian di sini, at least kayak aku masih ada temanku yang lain yang bisa ngajak aku senang-senang, ngajak aku ngobrol, dan kadang tuh mereka juga ngebantuin aku tuh ngerjain tugas, dan kayak mereka tuh bikin aku lupa sama permasalahan aku selama merantau. Jadi kayak ya mereka tuh lumayan memainkan peran yang cukup penting sebagai membantu dalam penyesuaian diri aku sekarang. Oke kak, kalau kakaknya lagi bareng temannya itu perasaan seperti apa yang kakak biasa rasakan kak? Perasaannya pasti senang dan bahagia, karena ya aku nggak sendirian gitu. Jadi kayak aku ada teman buat melupakan semua masalah itu, dan kayak ya nggak bisa dideskripsikan dengan detail sih, yang kayak ya jelas aku bahagialah punya mereka sampai saat ini, dan kayak mereka nggak ninggalin aku dan selalu bareng sama aku. Itu sih, dan ya itu sih poin paling pentingnya ya, bahagia sama mereka. Mengapa sih kakak tidak memilih untuk menceritakan permasalahan-permasalahan yang biasanya terjadi di kampus? Kan kebetulan juga kayak sekampus ya. Kenapa sih tidak memilih untuk menceritakan hal tersebut ke teman yang dua ini kak? Kalau aku sih mikirnya lebih kayak nggak mau ngebebanin pikiran mereka. Jadi kayak ini kan masalah aku sendiri ya, jadi ya udah aku aja yang mikirin masalah ini, mereka nggak perlu mikirin ini ataupun karena kan biasanya kalau misalkan aku cerita ya pasti mereka tuh selalu kayak ngasih penyelesaiannya, kayak gini dan caranya gini, udah kamu gini aja. Dan kayak aku tuh nggak mau mereka tuh mikirin penyelesaiannya itu dan mikirin permasalahan aku. Jadi kayak ya udah urusan aku, ya urusan mereka. Tapi ya kalau misalkan emang mereka mau cerita tentang masalahnya ya aku open. Tapi kayak kalau
aku yang cerita ke mereka mungkin nggak dulu sih, bukannya nggak percaya, tapi kayak ya aku takut aja sih mereka merasa terbebani sama cerita aku, karena menurut aku cerita aku ini, permasalahan aku ini kayak aku aja mikirnya kayak ini tuh lumayan berat, masa iya aku harus ngeberatin orang lain lagi gitu. Oke kak, baik, terima kasih. Jadi kakak lebih memilih untuk tidak menceritakan hal tersebut ke mereka ya kak. Apakah mereka itu pernah menanyakan permasalahan ini ke kakak? Sebenarnya kalau mau dibilang mempertanyakan, ada sih nanya-nanya, karena tuh kadang aku nge-repost TikTok, dan kayak TikToknya itu tuh video TikToknya ya kayak lumayan mendeskripsikan kehidupan aku lah begitu. Jadi kayak mereka tuh kadang nanya, kamu kenapa, aku lihat repostan kamu kayak gini gitu, kamu cerita aja kalau ada masalah. Tapi kayak aku bilangnya enggak, itu bercanda-bercanda aja, cuma mau repost gitu. Dan kayak satu teman aku ini kayak ya mungkin lumayan peka ya sama ekspresi aku setiap keluar kelas. Jadi kayak setiap aku keluar kelas tuh mereka kan nungguin, dan kayak satu teman aku ini tuh kayak selalu bilang ke aku kayak kayak ih semangat, masih ada kelas lagi ya. Terus kayak aku bilang iya nih gitu, terus dia bilang semangat, nanti kita makan bareng ya gitu. Jadi kayak mungkin sebenarnya mereka nih tahu permasalahan aku, dan kayak mungkin juga bisa aja mereka tuh nunggu aku kapan cerita ini. Tapi kayak dari diri aku sih yang menolak untuk cerita. Oke baik kak, terima kasih. Saya ingin nanya sedikit lagi kak. Memang kakak di kelas itu tidak ada ya yang ingin berbicara atau sekedar basa-basi dengan kakak? Kalau bicara sih ada lah pasti, kayak satu atau dua orang. Apalagi kalau ada tugas kelompok pasti ya ngajak bicara juga. Tapi ya apa ya, kayak aku tuh bisa lihat dari ekspresi mereka tuh kurang nyaman lah sama aku. Dan aku tuh sebagai orang yang kayak sensitif sama ekspresi muka seseorang tuh, kayak aku jadi kayak ngerasanya ya udah, selagi aku nggak punya kepentingan sama mereka, selagi aku nggak punya urusan sama mereka, ya udah kayaknya nggak usah ngomong sama mereka. Jadi kayak aku datang kampus, terus masuk kelas, dengerin dosen, dan abis itu ya udah pulang. Kalau misalkan basa-basi juga paling aku cuma kayak say goodbye ke sebelah aku, jadi kayak duluan ya gitu. Dan ya dia juga ngebalesnya kayak iya, tapi mukanya tuh muka awkward gitu sih. Oke kak, jadi kayak bisa dibilang ada kayak teman-teman di kelas itu paling bicaranya soal tugas kelompok, soal kegiatan-kegiatan yang berbaur dengan tugas ya kak. Iya betul. Oke kak, jadi kita ke pertanyaan selanjutnya ya kak. Nah di sini tuh saya ingin tanyakan, ini pendapat dan pandangan kakak sebagai salah satu mahasiswa rantau itu, apakah faktor-faktor seperti jarak rumah, perbedaan budaya, lingkungan sosial, atau mungkin perbedaan bahasa gitu, itu mempengaruhi banget ya kak dalam penyesuaian diri kak? Lumayan sih berpengaruh karena jarak rumah aku sama kampus tuh udah beda pulau sih hitungannya. Jadi kayak lumayan jauh, dan itu yang bikin aku kangen sama rumah aku setiap harinya. Dan perbedaan budaya juga tadi aku udah sempat lumayan bahas sedikit, karena kayak di sini tuh
lumayan berbeda sama daerah asal aku, apalagi kayak budaya makanan itu lumayan beda ya di sini tuh, kayak seleranya itu beda. Dan jadi kayak bikin aku lumayan gak betah. That's why aku tuh suka minta sama bunda aku untuk kirim makanan yang di rumah ke sini. Dan apalagi lingkungan sosialnya itu juga yang perbedaan karakter, terus sama perbedaan bahasa itu lumayan ada pengaruhnya dalam penyesuaian aku saat ini. Oke kak, baik. Kalau menurut kakak faktor ekonomi keluarga itu berperan penting enggak kak dalam mengatasi cara atau kayak dalam cara mahasiswa atau cara kakak dalam penyesuaian diri kakak sendiri sebagai mahasiswa rantau kak? Kalau menurut aku lumayan berperan sih, karena kayak yang aku lihat sekarang di kampus itu kayak lumayan banyak lah mahasiswa rantau yang ekonominya itu dari ekonomi tinggi, dan kayak dia tuh rela spend uangnya tuh ke teman-temannya. Jadi mungkin itu salah satu alasan kenapa mereka bisa banyak temannya. Dan kayak walaupun mungkin aku tergolong yang mampu, tapi kayak untuk ngelakuin hal yang sama kayak gitu kayaknya enggak dulu sih. Kayak ya sebenarnya pemikiran aku, kalau misalkan emang mereka mau temenan sama aku ya udah, tapi kalau misalkan emang mereka nggak mau temenan sama aku ya udah nggak usah. Oke kak, baik. Untuk itu kak, pertanyaan selanjutnya itu saya ingin tanyakan tentang apakah ada perbedaan dalam sistem pendidikan antara daerah asalnya kak sendiri sama daerah kakak merantau kak, kalau boleh tahu kak? Perbedaannya mungkin cukup berbeda. Kalau aku lihat dari update-nya temanku yang masih kuliah di sana tuh kayak mereka tuh lebih terstruktur gitu kuliahnya daripada di sini. Dan di sana juga kayak lebih unggul lah daripada di sini. Tapi kayak kenapa aku lebih memilih di sini ya itu sih karena kayak aku juga disuruh sama bundaku di sini, dan kebetulan bundaku juga alumni di sini. Jadi kayak ya dari testimoni bundaku kayak bagus kok di situ, it's okay lah. Tapi kayak faktanya aku nggak menjalani perkuliahan dengan baik dan dengan bahagia tuh kayak lumayan menyesal sih. Kayak kenapa nggak pilih di dekat rumah aja. Terus dengan melihat updatean temanku yang kayak nunjukin seberapa bagusnya kampus-kampus mereka itu, jadi kayak lumayan iri. Oke kak, baik. Nah, selama kakak berkuliah itu apakah kakak pernah mendapatkan stereotip atau pandangan-pandangan tersendiri dari teman-teman kakak? Kalau stereotip mungkin pernah aku dengar, kan aku asalnya dari Depok yang termasuk Jabodetabek. Dan kayak kadang tuh teman-teman yang lain kayak ngelihatnya aku sombong lah dikiranya, karena kayak aku asalnya dari sana. Dan kayak aku tuh kadang awal-awal tuh masih suka kayak ngomong gue lo, sedangkan di sini tuh gak ada ya yang ngomong gue lo. Dan kayak disitulah pada ngeledekin kayak
sokmu pakai bahasa Jakarta begitu, padahal kan kayak ya emang aku lahirnya di sana dan tinggalnya di sana dari lahir sampai SMA, ya aku di sana, terus gaulnya ya sama orang sana, masa iya aku mau pakai bahasa sini sedangkan aku nggak pernah kesini. Terus kayak pas kesini tiba-tiba keceplosan bahasa Jakarta dengan logat Jakarta, malah kayak diomongin kayak, terus ekspektasimu tuh apa dari aku gitu. Oke Kak, baik, terima kasih Kak. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya ya Kak. Nah di sini itu gimana sih caranya Kakak pada umumnya itu untuk apa sih memulai pertemanan ya Kak? Maksudnya ini kayak sebelum-sebelumnya gitu. Gimana sih cara Kakak untuk memulai pertemanan Kak? Kalau aku memulai pertemanan itu sebenarnya nggak ada cara tersendiri sih, tapi kayak yang penting tuh aku ngerasa nyaman sama mereka, dan kayak mereka juga ngerasa nyaman ke aku, dan kayak aku ngerasa cocok dan klop lah sama mereka gitu. Jadi kayak itu cara aku temenan. Dan kayak gimana cara aku nyari yang bisa bikin aku nyaman dan klop itu, kadang kayak aku harus spend time lebih sama mereka untuk kayak nyari tahu dulu dia tuh kayak gimana orangnya, dan apa kesukaannya. Itu juga bisa sih, kalau sama kesukaannya sama aku itu kita bisa jadi teman. Dan itu aja sih, karena aku sejujurnya nggak punya cara tersendiri juga dalam temenan. Jadi kayak yang penting akunya suka dan dianya suka, ya udah gitu aja. Oke Kak, baik, terima kasih. Saya rasa informasi yang saya dapat itu sudah cukup untuk data dalam penelitian saya kali ini Kak. Saya ucapkan terima kasih telah menjadi responden dalam penelitian saya kali ini. Apresiasi terbesar buat Kakak. Sebelumnya itu saya minta maaf juga kalau ada kata atau tingkah laku yang tidak mengenakan ke kakaknya sendiri. Sebelum saya tutup sesi wawancara kali ini, apakah ada pertanyaan Kak? Nggak ada sih, itu aja. Oke, baik, terima kasih ya Kak. Kalau misalnya ada informasi-informasi yang ingin saya dapatkan, bisakah saya melakukan wawancara lanjutnya Kak? Boleh. Oke, baik, dengan itu saya izin tutup sesi wawancara kali ini. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.